Hai sahabat-sahabat semua, apakah Anda pernah mengalami kegagalan dalam hidup? Misal dalam hal percintaan, dalam hal pekerjaan, atau dalam hal yang lainnya? Ya, sebagian dari kita menganggap kegagalan adalah hal yang terburuk dalam hidup kita. Sebenarnya kita harus bisa mengatasi hal tersebut agar kita bisa bangkit kembali. Mau tahu sahabat-sahabat bagaimana caranya menghadapi kegagalan? Ya, simak terus di channel YouTube Ruang Inspirasi Nusantara. Hai sahabat-sahabat semua, setiap orang pasti pernah mengalami suatu kegagalan. Namun, kegagalan tersebut harus dapat segera diatasi agar jauh lebih baik lagi. Ya, kita jangan pernah menyerah dalam suatu keadaan yang terpuruk sekalipun. Ya, kita harus bangkit untuk menuju hidup yang lebih baik lagi. Karena kegagalan adalah pelajaran yang sangat penting untuk kita bisa dapat berkembang jauh lebih baik lagi. Berikut tips dari saya bagaimana cara bangkit dari kegagalan. Silakan disimak. Tips yang pertama, ya, kita harus bisa berpikir positif dari kegagalan tersebut. Ya, jangan pernah menganggap kegagalan adalah suatu hal yang sangat fatal bagi kita. Ya, kita harus berpikir positif, itu adalah pelajaran yang paling berharga untuk kita. Sehingga ketika kita sudah berpikir positif, selanjutnya kita bisa berpikir secara jernih untuk menentukan langkah-langkah ke depan. Ya, jadi kita harus berpikir positif, jangan pernah berpikir negatif. Ingat itu. Tips yang kedua, kita harus bisa ikhlas dengan keadaan kita. Ya, kita harus bisa menerima apapun keadaan kita yang tersulit sekalipun. Ya, ketika kita sudah ikhlas, beban yang ada di kita akan lepas dengan sendirinya. Kita tidak terbebani dengan kegagalan masa lalu. Yang kita akan hadapi adalah rencana masa depan. Jadi, ikhlaskan kegagalan itu agar kita terlepas dari beban masa lalu. Ingat ya. Tips yang ketiga, kita harus bisa mengubah mindset kita mengenai kegagalan. Ada sebagian yang mengatakan bahwa kegagalan adalah hal yang sangat buruk. Ya, itu harus dibuang pemikiran seperti itu. Kita ganti dengan kegagalan adalah awal menuju kesuksesan. Ya, perbaiki mindset kita mengenai kegagalan sehingga kita dapat belajar dari hal tersebut. Orang sukses itu tidak akan pernah bisa sukses tanpa kegagalan sama sekali. Jadi perbaiki mindset kita ya mengenai kegagalan, bahwasanya kegagalan dapat membawa perubahan jauh lebih baik. Tips yang keempat, kita harus lakukan evaluasi dan buat perencanaan. Ya, jadi kegagalan yang kita hadapi kita evaluasi. Sebagai contoh, misalnya kita gagal dalam memulai bisnis makanan. Ya, kekurangannya adalah rasanya tidak enak. Ya, itu tahunya dari konsumen yang merasakan makanan kita. Kita buat evaluasi, kita racik rasa yang lebih enak lagi. Kita observasi dengan makanan yang lainnya sehingga rasa kita dapat perbaiki, sehingga kita ketika memulai lagi tidak terulang lagi dengan rasa yang tidak enak. Ya, kemudian kita lakukan perencanaan dengan skala yang panjang. Ya, kita tidak boleh stagnan. Kita gagal, kita evaluasi, kemudian kita bangkit, kita buat perencanaan jangka panjang. Oke? Dicatat teman-teman. Tips yang kelima, kita harus melakukan tindakan perbaikan yang kontinus. Ya, awalnya kita evaluasi, kemudian kita cari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, solusi tersebut itu kita harus terapkan secara berkelanjutan untuk jangka panjang, ya, sehingga masalah-masalah yang telah kita selesaikan itu akan jauh lebih baik ke depan. Ya, jangan stagnan, kita harus terus berkelanjutan untuk bisa menghidupkan bisnis yang jauh lebih baik lagi. Oke. Tips yang keenam, kita harus bisa bekerja lebih keras lagi. Karena apa? Setelah kita evaluasi bisnis kita perbaiki secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah kita berhadapan dengan
pesaing-pesaing yang ada di luar sana. Kita tidak boleh langsung merasa senang dengan apa yang sudah kita perbaiki. Jadi kita harus bisa lebih kerja keras lagi untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik lagi. Karena bekerja yang lebih keras itu adalah ciri khas mendapatkan bisnis yang lebih sukses. Oke teman-teman. Tips ketujuh, belajarlah dari orang-orang sukses. Belajarlah dari orang-orang yang pernah mengatasi kegagalan sehingga dia bisa sukses seperti sekarang ini. Ya, pelajari ilmunya, pelajari bisnisnya, buat inspirasi kepada kita dan kepada tim kita, sehingga kita dapat berkembang jauh lebih baik lagi seperti orang-orang sukses tersebut. Oke, terima kasih teman-teman. Itu saja tips dari saya bagaimana caranya bangkit dari kegagalan. Ya, teman-teman jangan pernah takut jika mengalami kegagalan yang begitu buruk. Jangan pernah takut ketika menghadapi situasi yang paling menyeramkan sekalipun. Karena kegagalan itu adalah tempat belajar kita menuju hidup yang lebih sukses lagi. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Ruang Inspirasi Nusantara. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.